Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat sehingga dapat bisa mempresentasikan hasil UTS saya. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita junjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya. Yang pertama yaitu 1. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori atau usaha membimbing dan membina jasmani dan rohani anak didik oleh orang dewasa sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar pendidikan Islam. Kedua, proporsi paling umum dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan, ajaran atau hukum. Islam tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Fungsi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada untuk anak didik muslim sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, untuk mewariskan nilai-nilai budaya orang Islam kepada anak didik sebagai generasi penerus atau calon pemimpin umat. Yang ketiga yaitu karena ilmu pendidikan Islam berlandasan Al-Quran dan hadis, keduanya menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian dapat melatih dan mempraktikkan sosial tersebut kepada anak didik muslim. Materi selanjutnya yaitu tujuan ilmu pendidikan Islam. Konsep tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan harus bersifat stasioner, artinya telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Macam-macam tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan-tujuan individual yang berkaitan dengan konsep individu-individu pelajar atau learning dan dengan pribadi-pribadi mereka dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas, dan pencapaian. Pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas, dan pencapaian dan pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, pada persiapan yang dimestikan kepada mereka yang dipakai di kehidupan dan di akhirat. Yang kedua, tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dengan tingkah laku masyarakat umumnya dan dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan tentang perubahan yang diinginkan dan perubahan memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tujuan-tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Aspek tujuan pendidikan Islam. Beberapa aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia menurut konsep pendidikan Islam yaitu yang pertama, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan, kebutuhan, dan akhlak. Yang kedua, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan jasmani. Yang keempat, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan keindahan. Yang keenam, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan keterampilan. Yang ketujuh yaitu tujuan yang berkenaan dengan aspek sosial. Wawasan Al-Quran tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan hidup manusia itu menurut Al-Quran adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu
yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Asas-asas pendidikan Islam. Kata asas berarti dalam bahasa Indonesia merupakan unsur serapan bahasa Arab, yaitu kata asas yang bentuk jamaknya adalah uswasun. Asas-asas pendidikan Islam berkenaan dengan asas-asas pendidikan maka dapat diuraikan dalam 6 asas, yaitu yang pertama, asas historis, yaitu yang mempersiapkan di pendidik dengan hasil pengalaman masa lalu. 2. Asas sosial. Asas sosial yang memberikan budaya dari masa pendidikan itu bertolak dan bergerak. 3. Asas ekonomi yang memberikan perspektif tentang potensi manusia dan keuangan. Yang keempat, asas politik dan administrasi, yaitu bingkaian ideologi dari mana ia bertolak untuk mencapai tujuan yang diceritakan dan direncanakan yang telah dibuat. Yang kelima, asas psikologi yang memberikan informasi tentang waktu pelajar-pelajar, guru-guru, cara terbaik dan praktek, pencapaian dan penilaian, pengukuran dan pembimbingan. 6. Asas filsafat memberinya kemampuan yang lebih baik. Selanjutnya itu pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Pembinaan dan tanggung jawab. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik atau sempurna, baik dengan melalui pemeliharaan dan pembimbingan terhadap apa yang sudah ada, yang sudah dimiliki, serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya, yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab keluarga dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab pendidikan itu dilakukan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, setelah lahir hingga dewasa. Di antara bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan iman. Yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan akhlak. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan jasmani. Yang keempat, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan intelektual. Dan yang kelima, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan psikologi anak. Yang terakhir, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan Islam. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Pemerintah menetapkan payung hukum penyelenggaraan pendidikan Islam sehingga rakyatnya mendapat jaminan dalam mendapatkan hak-hak pendidikan. Pemerintah harus menetapkan landasan pendidikan Islam, yaitu akidah Islam, karena landasan pendidikan akan menentukan corak kurikulum. Menetapkan corak kurikulum Islam yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan Islam di seluruh wilayah negara. Pemerintah melakukan pemilihan guru-guru kompeten. Pemerintah menyediakan dana pendidikan Islam bagi rakyat sesuai kebutuhan. Materi yang terakhir yaitu alat pendidikan Islam. Yang pertama, alat pendidikan Islam adalah segala hal yang digunakan baik berupa material maupun non-material, non-fisik, guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, konsep dasar alat-alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam, istilah lain adalah media pembelajaran, di mana alat ini memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, maka alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Yang ketiga, bentuk alat pendidikan Islam. Yang pertama, materi, alat dalam bentuk benda atau hardware. Terdiri dari pendidikan, lembaga pendidik, anak didik, sarana dan prasarana pendidik yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan turut. Dan yang terakhir, perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu non-material, tindakan atau software. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik. Yang kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Yang ketiga, bersifat melindungi anak didik. Yang selanjutnya yaitu jenis alat atau media pendidikan. Alat pendidikan itu adalah benda. Alat pendidikan yang berupa benda adalah
pertama dia tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah. Alat pendidikan yang bukan benda, keteladanan dan pembalasan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukuman. Yang keempat, fungsi alat pendidikan Islam. Fungsi alat pendidikan dalam bentuk material atau hardware yang dikemukakan oleh Abu Bakar Muhammad sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memperjelaskan materi pelajaran yang sulit, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajar lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan, menelaah, belajar, dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. Yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran, serta yang terakhir yaitu menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajamkan indera dan melatihnya, memperhalus perasaan dan cepat belajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Yang dimaksud dengan ilmu ialah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat alamiah. Tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela, sehingga dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah SWT. Dan alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi dengan sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.